Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Udara siang itu panas dan berdebu. Jalan kampung masih berupa tanah merah yang kalau kemarau begini bikin kaki gatal dan sepatu kotor. Juragan Ganjar baru saja turun dari mobil sedan putihnya di ujung jalan. Ia memilih jalan kaki menuju rumah orang tuanya, menikmati suasana desa yang sudah lama tak ia lihat. Langkahnya pelan. Ia melirik sawah yang mulai menguning dan suara jangkrik yang bersaut-sautan dari semak. Tiba-tiba matanya tertumbuk pada sosok pria kurus yang duduk bersandar di bawah pohon randu besar, tak jauh dari warung Bulastri. Pria itu memakai topi lusuh dan membawa kotak kayu kecil yang sudah reyot. Di depannya ada sepasang sepatu tua yang sedang ia sol dengan hati-hati. Juragan Ganjar menghentikan langkahnya. Matanya menyipit, mencoba mengenali wajah itu. "Karyo?" tanyanya setengah ragu. Pria kurus itu mendongak. Matanya melebar, kaget. "Loh, Ganjar toh?" Juragan Ganjar tertawa pelan. "Iya, aku Ganjar. Ganjar yang dulu sering kamu ajak main layangan di lapangan belakang SD." Karyo langsung berdiri, lalu memeluk Juragan Ganjar dengan semangat. "Astaga Ganjar, kamu berubah banget. Sekarang rapi, kayak pejabat." Juragan Ganjar tersenyum. "Alhamdulillah rezeki. Kamu gimana yo?" Karyo hanya nyengir. "Ya begini ini. Jadi tukang sol sepatu keliling. Hidup numpang napas." Juragan Ganjar menatap Karyo lama. Dulu mereka teman sebangku di SD. Sama-sama nakal, sama-sama sering dihukum guru. Tapi hidup memang punya jalannya masing-masing. Juragan Ganjar kemudian mengajak Karyo istirahat sejenak di rumah orang tuanya. "Yuk, mampir ke rumah. Bapak ibu pasti senang ketemu kamu." Karyo sempat ragu. "Aku bau keringat Jar, malu." Juragan Ganjar menepuk pundaknya. "Justru karena kita teman, aku nggak pernah malu sama kamu. Ayo." Mereka pun jalan bareng menuju rumah tua milik orang tua Ganjar. Di sana, Ibu Ganjar menyambut mereka dengan pelukan hangat dan secangkir teh manis. Obrolan pun mengalir seperti air. Juragan Ganjar banyak bercerita tentang hidupnya di kota. Ia kini punya toko roti cukup besar, dengan puluhan karyawan dan pelanggan tetap. Hidupnya berkecukupan. Walau sibuk luar biasa, Karyo mendengarkan dengan mata berbinar. "Wah, hebat kamu Jar. Aku seneng lihat kamu sukses." Juragan Ganjar tersenyum, tapi dalam hatinya merasa tak enak. Ia melihat kondisi Karyo yang memprihatinkan. Pakaian lusuh, tubuh kurus, tangan penuh kapalan. Ia tahu Karyo bukan pemalas, tapi hidup kadang memang tak adil. "Kamu punya istri dan anak yo?" Karyo mengangguk. "Punya, istriku namanya Sarti. Anakku 2, yang besar kelas 2 SD, yang kecil masih balita." Juragan Ganjar terdiam sebentar, lalu tiba-tiba berkata, "Yo, kamu ikut aku aja ke kota. Di toko rotiku butuh orang. Kamu kerja di sana. Aku sediain tempat tinggal juga. Ajak istri dan anak-anakmu. Hidup kamu bisa lebih baik." Karyo tampak terkejut. Ia menatap wajah Ganjar, memastikan ini bukan candaan. "Kamu serius, Jar?" "Serius. Aku nggak mungkin ngomong begitu kalau nggak niat. Kamu temanku yo. Aku nggak bisa lihat kamu susah terus begini." Karyo tertunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia bukan orang yang gampang menangis, tapi ucapan Ganjar tadi seperti menyiram bara api di hatinya. Ia sudah terlalu lama hidup seperti tak dianggap. Tak pernah ada yang mengulurkan tangan. "Kalau kamu yakin, aku terima Jar. Tapi aku nggak mau cuma dikasihani. Aku kerja bener, aku nggak mau nyusahin kamu." Juragan Ganjar mengangguk mantap. "Itu yang aku harapkan dari kamu yo. Aku bantu karena kamu teman. Tapi aku percaya kamu bisa kerja dengan baik." Hari itu mereka bicara lama. Sampai sore, mereka masih duduk di teras, mengobrol tentang masa kecil, tentang guru SD yang galak, tentang permainan tradisional yang sekarang sudah langka.
Karyo tertawa lebar, mungkin untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Malamnya, Karyo pulang ke rumah kontrakan kecilnya di pinggir kampung. Ia menceritakan semuanya ke istrinya, Sarti. Wajah Sarti sempat curiga, tapi kemudian berubah jadi haru. "Beneran si Ganjar ngajak kita pindah ke kota?" tanya Sarti. "Iya. Dia punya toko roti. Dia mau aku kerja di sana. Kita disediain kontrakan juga." Sarti diam sejenak. "Apa nggak bohong tuh? Takutnya cuman janji manis." "Ganjar bukan orang kayak gitu, Ti. Dulu waktu kecil dia sering kasih aku bekal karena aku nggak punya. Aku percaya dia." Sarti akhirnya mengangguk. "Ya udah, kalau kamu yakin aku ikut. Aku juga udah capek hidup kayak begini." Seminggu kemudian, Karyo, Sarti, dan kedua anak mereka naik bus jurusan Jakarta bersama Juragan Ganjar. Mereka membawa koper kecil dan tas kain yang sudah mulai sobek. Perjalanan itu bukan hanya pindah tempat tinggal, tapi juga membuka lembaran baru dalam hidup mereka. Karyo menatap jalanan dari balik kaca bus, sementara Sarti menyusui anaknya yang paling kecil. Ganjar duduk di depan mereka, sibuk dengan ponselnya, tapi sesekali menoleh dan tersenyum. Dalam hati Karyo berkata, "Mungkin ini awal yang baru. Aku bakal kerja keras. Aku bakal buktiin, aku bisa berhasil." Tapi hidup, seperti biasa, punya rencananya sendiri. Kota itu ramai, bising, dan panas. Gedung-gedung tinggi berdiri kokoh, jalanan padat dengan kendaraan yang tak henti-hentinya klakson. Karyo memandangi semuanya dari jendela angkot yang mereka tumpangi bersama Juragan Ganjar. Ia belum pernah ke kota besar, apalagi tinggal di dalamnya. Sarti, istrinya, duduk diam sambil menggendong anak bungsu mereka. Mata perempuan itu waspada, seperti tak percaya bahwa hidup mereka benar-benar akan berubah. Juragan Ganjar menurunkan mereka di sebuah gang padat penduduk, tapi cukup bersih. Di sana, sebuah rumah kontrakan petak sederhana sudah disiapkan. Ada 2 kamar, dapur kecil, dan kamar mandi dalam. Tak mewah, tapi jauh lebih layak daripada rumah reyot mereka di kampung. "Ini kontrakanku yang kosong. Kalian tinggal di sini. Listrik dan air udah aman. Kalau butuh apa-apa, tinggal bilang," kata Ganjar sambil menyerahkan kunci. Karyo mengangguk cepat. "Makasih Ganjar. Aku nggak tahu gimana balesnya." "Udah, nggak usah banyak terima kasih. Besok pagi kamu ikut aku ke toko ya. Aku kenalin sama karyawan yang lain." Keesokan paginya, Karyo sudah bangun sebelum subuh. Ia berdiri di depan cermin kecil, merapikan rambut dan menyemprot baju dengan pewangi murah. Ia ingin terlihat siap. Saat sampai di toko, Juragan Ganjar langsung mengenalkannya ke para pekerja. Toko roti itu cukup besar, terletak di pinggir jalan utama dan selalu ramai pembeli. Hari-hari pertama berjalan lancar. Karyo rajin bekerja. Ia cepat belajar cara mencampur adonan, menakar bahan, dan memanggang roti dengan suhu pas. Meski awalnya tangannya kaku, tapi ia terus mencoba. Para karyawan lain pun menyambutnya hangat. Mereka tahu Karyo datang karena bantuan Juragan Ganjar. Sementara itu, Sarti di rumah mengurus anak-anak. Ia kadang merasa kesepian, tapi sesekali Ganjar mengirim istri dan anaknya untuk menjenguk. Sarti pun mulai kenal dengan tetangga sekitar. Namun, lama-lama, perasaan tidak nyaman mulai muncul dalam diri Sarti. Saat pertama kali ia ikut Ganjar sekeluarga belanja di swalayan, matanya melirik pakaian bagus yang dipakai Bu Ganjar. Kalung, kecil di leher, sepatu berhak tinggi, dan rambut yang tersisir rapi membuat Sarti merasa seperti pembantu. Malamnya, saat Karyo pulang kerja, Sarti mengeluh. "Kamu sadar nggak? Kita ini hidup numpang. Tiap hari kamu kerja buat dia, tapi kita tetap aja miskin." Lihat tuh istrinya. Enak, tinggal duduk di rumah, belanja bawa mobil. Karyo menghela napas. "Sarti, kita ini baru mulai. Kamu harus sabar. Ganjar udah bantu banyak, jangan malah iri. Tapi kamu nggak capek dituntun terus? Nggak pengen punya toko sendiri? Masa seumur hidup jadi karyawan?"
Ucapan Sarti mulai mengganggu pikiran Karyo. Walau mulutnya bilang sabar, tapi di dalam hati, benih-benih ambisi mulai tumbuh. Ia mulai menghitung pengeluaran dan keuntungan toko tempat ia kerja. Ia memperhatikan resep roti, cara melayani, pelanggan, bahkan strategi promosi yang dipakai Ganjar. Sementara itu, Sarti makin sering bertanya, "Kalau kamu udah bisa bikin roti, kenapa nggak buka sendiri aja? Kita bisa mulai kecil-kecilan. Kamu yang kerja, aku bantu bungkusin. Masa mau terus jadi buruh di toko temenmu?" Karyo belum berani menjawab, tapi ia mulai membuat roti sendiri di rumah malam hari setelah pulang kerja. Awalnya hanya 1-2 loyang. Ia beri tetangga dan anak-anak sebagai tester. Ternyata banyak yang bilang rasanya enak. Beberapa hari kemudian, Sarti memutuskan menjualnya di depan kontrakan. Ia buat spanduk dari kain bekas, bertuliskan roti hangat buatan sendiri, murah dan enak. Awalnya hanya beberapa orang yang beli, tapi lama-lama makin ramai. Harga yang lebih murah dari toko Ganjar jadi daya tarik utama. Juragan Ganjar sempat tahu, tapi ia tak mempermasalahkan. Ia bahkan sempat mampir dan bilang, "Bagus yo, tapi hati-hati, jangan sampai lupa daratan." Karyo hanya mengangguk, tapi di rumah, Sarti bicara lain. Dia ngomong gitu karena takut kita saingan. Dia pura-pura baik, padahal bisa aja nanti kamu disingkirkan. Perkataan Sarti membuat Karyo gelisah. Setiap malam ia mulai berpikir keras. Apa salahnya buka usaha sendiri? Bukankah itu bukti kemandirian? Pada satu malam, saat mereka duduk di dapur, Sarti bicara pelan. "Yo, aku nggak mau kamu kerja terus buat orang lain. Aku pengen anak-anak kita bangga. Aku pengen kita punya nama sendiri, bukan numpang nama orang." Karyo terdiam lama. Kemudian, ia menjawab, "Aku ngerti maksudmu, tapi kita harus hati-hati, jangan sampai salah langkah." Sarti hanya tersenyum miring. "Tenang, aku udah ada kenalan. Katanya ada orang pintar yang bisa bantu usaha jadi laris. Banyak yang pakai cara itu sekarang." Karyo menoleh cepat. "Maksudmu, dukun?" "Ya, semacam itu. Tapi bukan yang serem-serem. Cuman minta doa biar jualan kita laku. Lagian banyak yang laku karena begitu yo." Karyo menggeleng. "Aku nggak yakin. Takut nanti malah bawa sial." Sarti menatap suaminya lama. "Kita ini udah susah lama. Sekarang ada jalan biar naik. Kenapa ditolak? Cuman butuh sesaji kecil, nggak ada tumbal. Kita nggak nyakitin siapa-siapa." Karyo tak menjawab. Tapi sejak malam itu, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia terjaga lama, menatap langit-langit, kontrakan. Di satu sisi, ia ingin berterima kasih terus pada Ganjar. Tapi di sisi lain, suara istrinya makin hari makin mempengaruhi. Sementara di toko Ganjar, beberapa pelanggan tetap mulai pindah ke warung depan kontrakan Karyo. Harga lebih murah, rasa lumayan, dan tempat lebih dekat bagi warga sekitar. Juragan Ganjar belum bereaksi. Ia masih percaya bahwa Karyo hanyalah sahabat yang sedang berusaha hidup lebih baik. Namun, badai sebenarnya baru akan datang. Hari itu, Karyo berdiri lama di depan toko roti, tempat ia bekerja selama hampir setahun. Dengan baju rapi dan hati berdebar, ia memberanikan diri menemui Juragan Ganjar di ruang belakang. Ia mengetuk pintu, lalu masuk setelah diizinkan. "Ada apa yo?" tanya Ganjar, sambil tetap menulis catatan keuangan. Karyo menarik napas dalam. "Saya mau pamit, Ganjar. Rencana saya mau buka usaha sendiri. Toko roti juga." Juragan Ganjar menghentikan tulisannya. Ia menatap Karyo lama sebelum menjawab, "Oh ya, iya. Saya pikir waktunya nyoba jalan sendiri. Saya udah cukup belajar dari jenengan. Nggak enak kalau terus numpang hidup." Ganjar tersenyum kecil. Tapi ada yang berubah dari sorot matanya. "Ya sudah, kalau itu keputusanmu. Semoga lancar." "Ya yo, saya cuma minta satu, jaga etika. Jangan main harga nggak sehat." Karyo mengangguk cepat. "Siap, saya ngerti Ganjar. Makasih banyak selama ini." Hari itu Karyo pulang dengan semangat baru. Di rumah, Sarti sudah menyiapkan banner kecil bertuliskan toko roti Karyo, hangat, lezat, bersahabat.
Warung mereka yang semula di depan kontrakan kini dipugar jadi tempat usaha tetap. Mereka sewa ruko kecil beberapa blok dari toko juragan Ganjar. Awal buka, harapan mereka tinggi. Karyo membuat roti sejak subuh, dibantu Sarti. Mereka buka dari pagi sampai malam. Tapi hari demi hari, pembeli tak banyak datang. Paling hanya 2 atau 3 orang, itu pun tak kembali lagi keesokan harinya. "Kenapa sepi, Yo?" tanya Sarti pada malam ketiga. "Rasanya kan gak kalah enak." Karyo duduk di lantai, lelah. Mungkin karena orang-orang udah terbiasa beli di tempat Ganjar. Nama dia udah kuat, Sarti menggerutu. "Tapi kita juga kerja keras, Yo. Masa gak dihargai?" Karyo mencoba tenang. "Namanya juga baru buka, sabar aja." Minggu berganti, keadaan tak banyak berubah. Kadang warung kosong seharian. Rotinya, sisa, harus dibagikan ke tetangga atau dibuang. Modal mulai menipis. Sementara itu, kabar dari toko Ganjar tetap sama, selalu ramai. Bahkan makin ramai, karena dia mulai menambah varian roti baru. Sarti makin kesal. Dia pasti sengaja bikin promo besar-besaran biar orang enggak ke tempat kita. Karyo menggeleng. "Jangan mikir gitu, Ti. Ganjar nggak tahu kita bakal buka dekat sini. Lagian dia dulu juga mulai dari nol." Sarti cemberut. Ia merasa segala usaha mereka sia-sia. Tiap malam ia mencatat hasil penjualan yang tidak seberapa. Anak-anak mulai rewel karena makanan seadanya. Uang sekolah anak pertama mereka belum dibayar. Suatu malam, Sarti bicara serius. "Yo, kita nggak bisa terus kayak gini. Kamu udah kerja keras, tapi hasilnya nol. Sementara dia duduk manis, uang ngalir. Kamu nggak ngerasa dipermainkan?" Karyo mendesah. "Dia nggak jahat, Ti. Kita aja yang belum hoki." "Hoki itu bisa dicari," kata Sarti dengan mata tajam. "Aku udah bilang kemarin, ada orang pintar yang bisa bantu. Doanya kuat. Banyak yang usahanya naik gara-gara dia." Karyo menatap istrinya lama. "Aku masih ragu, Ti. Takut ada apa-apa nanti. Kita nggak nyakitin siapa-siapa, cuma minta rezeki lancar. Nggak ada salahnya nyoba." Akhirnya, karena desakan dan kondisi yang makin sulit, Karyo menyerah. Mereka sepakat menemui orang pintar itu di pinggiran kota, malam hari. Orangnya tua, berjubah hitam, dengan mata yang cekung dan suara serak. "Kalau cuma biar jualan rame, gampang," kata dukun itu sambil tersenyum kecil. "Cuman butuh roti pertama dari kalian. Aku kasih doa dan sesaji. Nanti kamu tanam di belakang toko." Sarti langsung setuju. Karyo masih ragu, tapi ia diam saja. 2 hari setelah ritual itu dilakukan, keajaiban mulai terasa. Beberapa orang datang ke toko mereka, lalu bilang roti mereka enak dan beda dari biasanya. Lalu makin banyak yang mampir. Bahkan ada yang datang dari luar gang karena dengar dari temannya. Sarti tersenyum puas. "Lihat kan, aku bilang juga apa. Sekarang mereka tahu rasa roti kita nggak kalah." Karyo ikut senang. Tapi di hatinya ada rasa aneh. Ia tak tahu apa yang sebenarnya sudah dilakukan dukun itu. Ia hanya berharap semuanya tetap berjalan baik. Sementara itu, di toko Ganjar, hal ganjil mulai terjadi. Seorang pelanggan mengeluh sakit perut setelah makan roti. Lalu yang lain bilang roti terasa berbeda, agak pahit. Karyawan panik dan Ganjar turun tangan langsung. Ia memeriksa bahan-bahan, tapi semuanya masih layak. Beberapa hari kemudian, langganan tetap mulai berkurang. Penjualan turun. Ganjar mulai curiga, tapi tak punya bukti. Ia hanya tahu, sejak Karyo buka toko, usahanya terasa menurun. Pada suatu siang, Ganjar mampir ke toko Karyo. Ia pura-pura membeli roti. Sarti melayani dengan senyum manis. Karyo yang dari dalam sempat gugup melihat kehadiran Ganjar. "Wah, rame ya sekarang," kata Ganjar sambil mencicipi roti. "Alhamdulillah, pelan-pelan mulai ramai," jawab Karyo pendek. Ganjar menatap Karyo lama. "Saya senang lihat teman sukses. Tapi hati-hati ya, Yo.
Roti enak itu bukan cuma dari resep, tapi juga dari niat dan tangan yang bersih. Ucapan itu membuat Karyo terdiam. Ganjar membayar roti, lalu pergi tanpa berkata lagi. Sarti hanya menatap punggung Ganjar dengan senyum sinis. Dia mulai curiga, bisik Sarti saat pintu tertutup. Biarin, kita juga dulu digituin nasibnya. Karyo tak menjawab. Ia hanya menatap roti-rotinya yang mulai habis terjual. Usaha, mereka memang mulai naik, tapi dalam hati ada bayangan hitam yang belum mau pergi. Hari masih pagi ketika Sarti kembali membawa kabar dari tetangga yang baru saja pulang dari pasar. Ia duduk di dapur sambil melepas sandalnya, wajahnya sumringah. Yo, tadi Bu Eni bilang orang-orang mulai lupa sama toko Ganjar. Katanya roti, dari sana sekarang cepet basi, nggak empuk kayak dulu. Karyo hanya diam, sibuk menimbang adonan. Ia tak tahu harus senang atau khawatir. Di satu sisi, toko mereka makin ramai. Tapi di sisi lain, semua itu terjadi setelah mereka mengikuti syarat-syarat dari orang pintar minggu lalu. Sarti mendekat, lalu berbisik, "Malam ini kita harus datang lagi ke Mbah Rebo." Dia bilang, ada tahap kedua biar pelanggan kita makin nempel dan nggak pindah kemana-mana. Karyo mengangguk pelan. "Syaratnya apa lagi, Ti? Kemarin aja kita disuruh kubur roti campur rambut di belakang toko. Aneh-aneh. Yang penting hasilnya nyata. Lihat sekarang, toko kita laku, duit masuk, anak-anak bisa makan enak." Karyo mengerti maksud istrinya, tapi tetap ada rasa tidak tenang. Dulu ia berangkat ke kota dengan niat kerja keras, bukan pakai jalan pintas. Tapi saat usaha lurus tak memberi hasil, jalan pintas terasa lebih masuk akal. Apalagi saat kebutuhan rumah tangga tak bisa ditunda. Malam itu, mereka berdua naik motor ke rumah Mbah Rebo. Rumah si dukun ada di pinggiran kota, masuk gang kecil yang sepi. Di dalam rumah gelap itu, aroma kemenyan menyambut mereka. Mbah Rebo sudah menunggu di depan altar kecil, duduk bersila. Di sampingnya ada kendi dan mangkok berisi bunga-bunga kering. "Kalian datang tepat waktu," kata Mbah Rebo pelan. "Rezeki, kalian tinggal diikat biar nggak lepas lagi." Sarti langsung duduk di depan si dukun. Karyo lebih memilih berdiri di belakang istrinya, masih ragu. "Sekarang aku butuh potongan kuku kalian berdua. Lalu 1 lembar uang yang paling pertama kalian dapat dari dagangan roti kemarin." Sarti cepat-cepat mengeluarkan uang itu dari dompet. Karyo, meski tidak rela, menyerahkan kukunya juga. Mbah Rebo lalu mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Setelah itu, ia membakar uang dan kuku itu bersama seikat kertas kecil yang berwarna hitam. Mulai malam ini, pelanggan akan datang sendiri, bahkan tanpa disuruh. Tapi ingat, tiap malam Jumat, kalian harus nyiapin roti 1 loyang khusus dan taruh di bawah pohon besar belakang toko. Itu sesajen buat yang bantu kalian. Sarti langsung mengangguk. Karyo hanya menarik napas panjang. Sejak malam itu, toko mereka benar-benar berubah. Tiap pagi sudah ada yang antre. Roti mereka laku keras, bahkan orang yang lewat pun mampir tanpa alasan. Pelanggan bilang aroma rotinya beda, bikin penasaran. Sementara itu, toko juragan Ganjar makin sepi. Karyawan banyak menganggur. Ganjar sendiri mulai turun tangan, berdiri di depan etalase dan menyapa orang lewat, tapi hasilnya nihil. Ia bingung dan merasa ada sesuatu yang tak wajar. "Saya heran, kenapa pembeli tiba-tiba hilang gitu aja?" kata Ganjar kepada istrinya. Suatu malam, istrinya mengangguk. Padahal resep masih sama, bahan juga nggak berubah. Ganjar sempat curiga ke pesaing-pesaingnya, tapi hanya toko Karyo yang terlihat maju pesat. Ia heran, bagaimana mungkin roti buatan mantan pegawainya itu bisa langsung disukai banyak orang dalam waktu singkat. Sementara itu, Sarti makin rajin menjalankan syarat dari Mbah Rebo. Tiap malam Jumat, ia letakkan roti di bawah pohon belakang toko. Lama-lama, ia merasa seperti sudah terbiasa, bahkan merasa bangga karena mereka berhasil naik kelas dari keluarga miskin menjadi pemilik toko roti yang ramai. Karyo sendiri mulai terbawa suasana.
Duit mengalir, pelanggan senang, hidup terasa lebih enak. Ia mulai menutup mata pada caranya. Tapi kadang, saat malam sunyi dan toko sudah sepi, bayangan wajah Ganjar muncul dalam pikirannya. "Yo," kata Sarti suatu malam. "Mbah Rebo bilang, kalau kita mau lebih besar lagi, ada syarat tambahan." Karyo menoleh. "Apalagi, Ti?" "Kita harus ambil sesuatu dari toko Ganjar. Bisa apa aja, asal masih ada bekas sentuhan tangannya. Itu buat menambah pengaruh." Karyo menatap istrinya dengan wajah tak percaya. "Kamu gila? Kita mau nyolong?" "Bukan nyolong, Yo. Cuma ambil barang kecil, misalnya kain lap meja atau kardus bekas. Nggak bakal rugi juga dia." Karyo menolak mentah-mentah malam itu. Tapi Sarti tidak menyerah. Ia yakin itu akan membuat toko mereka makin besar. Baginya, ini kesempatan satu-satunya untuk naik derajat. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Beberapa hari kemudian, Sarti nekat datang ke toko Ganjar saat toko itu sudah hampir tutup. Ia pura-pura membeli roti. Saat karyawan ke dalam, ia cepat-cepat mengambil selembar lap tua di dekat pintu belakang dan menyelipkannya ke tas. Ia pulang dengan wajah puas. "Udah dapet, Yo," katanya sambil menunjukkan kain itu. "Besok kita kasih ke Mbah Rebo." Karyo hanya bisa menatap benda itu. Dalam hati, ia tahu semuanya sudah tak wajar. Tapi ia juga tahu, toko mereka sekarang sedang di puncak. Dan puncak itulah yang membuat mereka makin terlena. Makin banyak pelanggan, makin besar omzet. Anak-anak sudah sekolah di tempat bagus. Mereka pindah ke rumah kontrakan yang lebih besar. Hidup benar-benar berubah. Tapi semua perubahan itu datang dari tempat gelap yang tak mereka pahami sepenuhnya. Dan sesuatu yang datang dari tempat gelap, cepat atau lambat, pasti minta bayarannya. Pagi itu, Juragan Ganjar duduk di kursi rotan depan toko. Matanya lelah, wajahnya pucat. Sudah hampir seminggu tidurnya tidak pernah nyenyak. Anak bungsunya Riko, setiap malam mendadak demam tinggi. Kadang menggigil, kadang menangis keras sambil bilang melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamar istrinya, Bu Lastri, juga mulai berubah. Suatu malam, ia tiba-tiba teriak-teriak tengah malam, matanya melotot, suaranya berat seperti laki-laki. "Aku nggak terima, aku ditusuk dari belakang." Ganjar panik. Ia mencoba membangunkan istrinya, tapi tubuhnya kaku. Setelah beberapa menit, baru Lastri bisa sadar. Tapi setelah kejadian itu, kejadian serupa terulang hampir setiap 2 malam sekali. "Pak, saya takut. Ini rumah kita apa udah nggak aman?" tanya Lastri suatu pagi sambil menyiapkan teh. Tangannya gemetaran. Ganjar hanya mengangguk. Ia juga merasakan hal aneh di rumahnya. Bau anyir kadang muncul dari kamar belakang, padahal tak ada apa-apa. Pegawai toko satu persatu mulai mengundurkan diri. Alasannya macam-macam. Anak sakit, mau pulang kampung, atau dapat kerja lain. Tapi semua terlihat buru-buru dan tanpa pamit baik-baik. "Pak, maaf. Saya nggak kuat. Tadi pagi saya lihat roti di loyang tiba-tiba penuh belatung," kata salah satu pegawai perempuan sebelum pergi. Ganjar bingung. Ia coba membersihkan semuanya, ganti bahan, bahkan panggil tukang bersih-bersih untuk menyemprot seluruh dapur. Tapi tetap saja, setiap kali ia membuat roti, hasilnya selalu gagal. Kadang gosong meski sudah pakai timer, kadang malah adonannya berbuih sendiri seperti basi. Ia duduk termenung sore itu. Toko yang dulu jadi kebanggaannya, kini sepi dan penuh gangguan. Ia tahu ini bukan hal biasa. Tapi siapa yang tega mengirim hal semacam ini ke dirinya? "Pak, jangan marah ya," kata Lastri hati-hati. "Saya semalam mimpi ketemu ibu almarhum. Katanya kita kena kiriman, tapi beliau nggak bisa ngomong siapa pelakunya." Ganjar menarik napas panjang. "Aku juga sudah curiga, Bu, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana." Ia lalu ingat Pak Ustaz Darsan, guru ngajinya dulu yang tinggal di pinggir kota. Malam harinya, setelah memastikan rumah aman, ia pergi ke sana sendirian. Rumah Pak Ustaz sederhana. Dindingnya dari bata ekspos, halamannya
rapi. Saat Ganjar mengetuk pintu, Pak Ustaz langsung membukakan. "Loh Mas Ganjar, tumben, ayo masuk." Mereka duduk di ruang tamu. Ganjar langsung menceritakan semua yang terjadi. Tentang anaknya yang sakit, istrinya kerasukan, pegawai yang pergi satu persatu, sampai toko yang sepi tanpa alasan jelas. Pak Ustaz mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Mas Ganjar, bisa jadi ini bukan sekadar musibah biasa. Tapi saya nggak bisa langsung nuduh siapa-siapa. Kita harus minta petunjuk." "Bagaimana caranya, Ustaz?" "Kita sholat hajat dulu malam ini. Nanti saya minta Mas Ganjar bawa air putih dari rumah. Besok pagi saya doakan. Tapi yang lebih penting, Mas harus mulai bersihkan rumah dan toko dengan doa-doa." Ganjar pulang malam itu dengan hati agak ringan. Ia mulai membiasakan diri bangun malam untuk salat dan zikir. Ia juga membaca surat-surat pendek setiap kali masuk ke dapur toko, berharap bisa mengusir hal-hal gaib yang mengganggu. Namun, gangguan belum berhenti. Malam Jumat itu, Bu Lastri kembali kesurupan. Kali ini lebih parah. Ia terjatuh di dapur dan menggigit lidahnya sendiri sampai berdarah. Ganjar panik dan langsung menelepon Pak Ustaz. Setelah dibacakan doa dan ayat-ayat Al-Quran, tubuh Lastri mulai tenang. Tapi saat ia sadar, ia menangis keras. "Pak, aku mimpi buruk. Aku lihat ada seseorang naruh roti di bawah pohon, terus dikencingi kucing hitam. Setelah itu, rotinya berubah jadi ulat semua." Ganjar terdiam. Ia ingat toko Karyo yang makin ramai, padahal dulu belum ada yang kenal. Ia juga ingat, saat baru datang, Karyo sekeluarga menginap di rumahnya dulu, makan dari dapurnya, belajar dari resepnya. "Mas, jangan-jangan kita ini dikirimi sama orang yang dulu kita tolong," kata Bu Lastri pelan. Ganjar tak langsung menjawab, tapi dalam hati, ia mulai menyusun potongan-potongan peristiwa yang selama ini terasa janggal. Roti milik Karyo tiba-tiba naik daun. Pelanggannya seperti pindah serentak dari toko Ganjar ke sana. Sementara tokonya sendiri tiba-tiba ditinggalkan pelanggan tanpa sebab. Ia juga ingat cerita salah satu tetangganya, yang pernah melihat Sarti, istri Karyo, tengah malam berdiri di belakang toko mereka, dekat pohon besar. "Aku pikir dia buang sampah malam-malam, tapi nggak bawa kantong apa-apa," kata tetangganya waktu itu. Sejak itu kecurigaan Ganjar makin kuat, tapi ia belum punya bukti. Keesokan harinya Pak Ustaz datang ke rumah membawa air doa dan beberapa daun bidara. Ia menyuruh Ganjar dan Lastri membersihkan seluruh ruangan di rumah, terutama kamar anak dan dapur. Saat menyiram air itu ke pojok kamar belakang, tiba-tiba muncul bau busuk menyengat. Ganjar dan Lastri sama-sama menutup hidung. Di bawah rak kayu, mereka menemukan kain lap tua yang sudah kering, berwarna coklat kehitaman. "Ini bukan barang kita," kata Ganjar heran. Pak Ustaz mengambil kain itu dan mengamatinya. Ini kain bekas pesugihan. Bisa jadi ini barang yang jadi media kiriman. Ganjar gemetar. Ia tahu benar kain itu bukan miliknya. Ia juga tahu siapa yang kemungkinan besar meletakkannya. Hari itu, Ganjar sadar bahwa masalahnya lebih dalam dari sekadar sepinya toko. Ada niat jahat yang dilancarkan oleh orang yang ia kenal baik. Bahkan mungkin sudah ia anggap seperti saudara sendiri. Dan rasa sakit hati itu lebih tajam dari santet manapun. Pagi itu, toko roti juragan Ganjar masih sepi. Sudah hampir 2 minggu ini, tak ada pembeli yang mampir lebih dari 5 menit. Ganjar sedang membersihkan etalase saat suara motor berhenti di depan. Ia mendongak dan kaget melihat siapa yang turun dari motor. "Assalamualaikum Mas Ganjar." "Waalaikumsalam Kiai," jawab Ganjar cepat, berjalan menghampiri. Yang datang adalah Kiai Munif, pelanggan lamanya. Dulu, setiap ke kota, Kiai ini selalu mampir dan membeli puluhan roti untuk dibagikan ke santri-santrinya. Sudah hampir setahun Kiai Munif tidak terlihat. "Alhamdulillah, jenengan sehat Kiai?" "Alhamdulillah Mas, saya lagi ada urusan di kota."
Tapi entah kenapa kaki ini seperti ditarik ke toko panjenengan. Begitu lewat depan toko, hati saya langsung nenggak enak. Ganjar menunduk. Memang, akhir-akhir ini toko saya seperti kena sesuatu, Kiai. Mereka lalu masuk ke dalam. Ganjar menceritakan semua yang terjadi. Anak sakit, istri kerasukan, pegawai pada pergi, dan roti yang terus gagal dibuat. Kiai Munif mendengarkan sambil mengangguk-angguk. Boleh saya lihat dapurnya, Mas? Ganjar mengantar sang Kiai ke belakang. Kiai Munif berhenti beberapa saat di ambang pintu dapur. Wajahnya berubah. Ia lalu membuka tas kecil di pinggangnya dan mengeluarkan botol kecil berisi air serta beberapa lembar daun. Ini tempatnya, aura negatifnya kuat di sini. Gumamnya, ia menaburkan air doa di sekitar dapur, lalu membaca beberapa ayat Al-Quran. Tak sampai 5 menit, tiba-tiba kipas angin mati sendiri, meski listrik menyala. Suara mencicit kecil terdengar dari arah rak tepung. Mas Ganjar, bantu saya, ambilkan sapu lidi. Ganjar cepat-cepat mengambilnya. Kiai Munif mengarahkan lidi, itu ke celah antara dinding dan rak. Setelah beberapa kali sodokan, keluar gulungan kain kotor yang dililit benang hitam. Ganjar mundur 1 langkah. Itu bukan barang saya. Kiai Munif membuka gulungan kain perlahan. Di dalamnya ada potongan rambut dan foto Ganjar yang sudah gosong separuh. Juga potongan kertas bertuliskan sesuatu dalam huruf Arab yang terbalik. Inilah sumber gangguan. Itu, ujar Kiai Munif tenang. Dan yang naruh ini bukan orang sembarangan, tapi orang yang pernah dekat. Ganjar menelan ludah. Kiai, apakah panjenengan bisa tahu siapa pelakunya? Sabar dulu, Mas. Saya mau lihat rumah panjenengan juga. Mereka pindah ke dalam rumah. Di ruang tamu, Kiai Munif duduk bersila, lalu mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Baru beberapa menit, Bu Lastri yang berada di kamar tiba-tiba menjerit. Ah, panas. Panas semua. Keluarin dari rumah ini. Ganjar berlari ke kamar dan menemukan istrinya meronta-ronta sambil memegangi kepala. Kiai Munif masuk pelan, lalu membacakan ayat kursi di dekat pintu. Perlahan, Bu Lastri tenang. Saat ia sadar, air matanya langsung menetes. Saya mimpi buruk. Lagi, Pak, tapi kali ini lebih jelas. Saya lihat wajah Bu Sarti. Dia berdiri sambil megang boneka. Lalu boneka itu disayat-sayat pakai pisau kecil. Kiai Munif dan Ganjar saling pandang. Bu Sarti itu siapa? Tanya Kiai Munif. Ganjar menjawab pelan. Istri Karyo, teman kecil saya yang dulu saya ajak pindah ke kota. Apakah beliau pernah masuk ke rumah ini? Pernah. Dulu waktu pertama datang, mereka tinggal di sini hampir 2 minggu. Kiai Munif mengangguk pelan. Saya tidak mau menuduh sembarangan. Tapi dari semua petunjuk, arah kirimannya berasal dari rumah yang cukup dekat. Dan niatnya bukan hanya membuat sepi, tapi merusak satu keluarga. Ganjar mencengkeram lututnya. Campur aduk rasanya. Antara marah, sedih, dan kecewa. Maksudnya, Kiai, yang ngirimi kami ini benar keluarga Karyo? Saya belum bisa sebut nama. Tapi satu hal yang pasti, santet ini dikirim lewat jalur pesugihan. Biasanya pengirimnya ingin dagangannya laris, sementara pesaingnya dihancurkan. Mereka bisa pura-pura baik, tapi di belakang menusuk. Ganjar terdiam. Ia tahu betul siapa yang selama ini menjadi pesaing terdekat. Siapa yang dulunya ia ajari, diberi resep, bahkan dikasih modal tak langsung lewat bahan dan alat roti bekas miliknya. Mas Ganjar, sekarang keputusan ada di panjenengan. Mau dilawan dengan santet balik, atau diserahkan ke Allah? Ganjar menggeleng. Cepat, saya nggak mau balas, Kiai. Tapi saya ingin ini berhenti. Saya ingin keluarga saya aman. Kiai Munif tersenyum. Itu pilihan yang benar. Mari kita lanjutkan ruqyah ini seminggu ke depan. Saya juga akan ajak beberapa santri membantu jaga malam di rumah panjenengan. Selama beberapa hari, suasana rumah Ganjar mulai berubah. Bau aneh perlahan hilang. Anak-anak bisa tidur nyenyak. Lastri pun mulai ceria kembali. Namun di sisi lain kota, toko roti milik Karyo mulai menunjukkan tanda-tanda aneh.
Roti yang biasanya harum, kini berbau amis. Beberapa pelanggan mengeluh merasa mual setelah makan. Bahkan ada yang mendadak mimisan saat baru menggigit. Sarti mulai gelisah. Beberapa malam ia mimpi buruk, melihat api besar membakar tokonya. Dan suara perempuan tua berbisik, "Waktumu habis, bayar tumbal berikutnya." Karyo yang awalnya menolak percaya, kini mulai ketakutan. Ia baru sadar bahwa jalan pintas yang mereka pilih membawa akibat yang tak main-main. Dan semua itu baru permulaan. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Udara terasa gerah, padahal biasanya angin kota cukup sejuk menjelang siang. Warga sekitar toko Karyo sudah beberapa hari menghindari lewat depan tokonya. Entah kenapa, mereka merasa tidak nyaman. Ada yang bilang, baunya aneh. Ada juga yang pernah melihat asap hitam keluar dari jendela belakang, tapi hilang begitu saja. Di dalam toko, Karyo duduk lemas di kursi plastik. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan keringat dingin terus keluar dari pelipisnya. Sudah seminggu ini ia demam tak turun-turun. Nafsu makan hilang. Roti yang dibuat pun selalu gagal, seperti tak layak dijual. Anaknya, Dedi, yang biasanya ceria, kini hanya terdiam di pojok kamar. Matanya sayu, kadang melotot tiba-tiba. Beberapa kali ia bicara sendiri, seperti ngobrol dengan orang tak terlihat. "Ada nenek di situ, Pak," katanya pelan suatu malam. Dia duduk sambil bawa batu bata. Karyo hanya bisa menelan ludah mendengar itu. Apalagi setelah istrinya, Sarti, mulai lupa hal-hal sederhana. Pernah sekali ia pergi beli telur di warung, lalu pulang dengan karung beras. Ketika ditanya, jawabannya mengambang. "Saya tadi ketemu ibu saya di jalan. Katanya saya harus pulang kampung," jawabnya sambil menatap kosong. Padahal ibunya sudah lama meninggal. Puncaknya terjadi saat dini hari, sekitar pukul 2. Warga dikejutkan oleh api besar yang tiba-tiba membakar toko Karyo. Api itu menyambar dari dapur, menjilat rak, perabot, dan hampir saja merembet ke rumah tetangga. Anehnya, tidak ada kabel korslet atau tabung gas meledak. Api seolah muncul begitu saja. Karyo sempat diselamatkan oleh seorang warga yang sedang ronda. Tubuhnya terbakar ringan di bagian tangan dan kaki. Dedi ditemukan menangis di bawah kolong, meja, sedangkan Sarti ditemukan dalam keadaan linglung di pinggir jalan, tak jauh dari lokasi. Pagi harinya, rumah sakit jadi tempat persinggahan terakhir Karyo. Ia dirawat di ruang kelas 3, dengan selang infus dan bau obat menusuk. Ia hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Dokter bilang, ada gangguan di organ dalamnya. Tapi hasil lab semua normal. Tidak masuk akal, kata mereka. Sementara itu, di sisi lain kota, toko roti Juragan Ganjar kembali hidup. Pembeli mulai berdatangan seperti dulu. Karyawan yang sempat berhenti datang kembali dengan permintaan maaf. Bahkan beberapa pelanggan lama yang sempat hilang datang membawa kabar baik. "Alhamdulillah, roti Pak Ganjar masih enak seperti dulu," kata seorang ibu sambil tersenyum. Ganjar hanya bisa tersenyum tipis. Di hatinya, rasa lega bercampur sedih. Ia tak pernah menyangka orang yang dulu ia bantu justru tega menyakitinya sedalam itu. Tapi ia tahu, menyimpan dendam tidak akan menyelesaikan apapun. Suatu sore, setelah toko tutup, Kyai Munif datang lagi. Ia duduk di kursi rotan sambil menyeruput teh hangat buatan Bu Lastri. "Saya dengar kabar terakhir dari warga sekitar toko Karyo," ucap Kyai pelan. "Keadaannya makin menurun. Sarti sudah tidak mengenal siapapun. Anak mereka katanya dikirim ke kampung karena suka kejang-kejang tiap malam." Ganjar diam, tangannya menggenggam gelas erat. "Saya nggak tahu harus sedih atau marah, Kiai," katanya lirih. "Tapi saya juga nggak bisa pura-pura nggak sakit hati." "Saya paham, Mas," jawab Kyai Munif. "Tapi ingat, kadang Allah memberi ujian lewat cara yang tak kita pahami. Tapi satu yang pasti, balasan itu nyata." Ganjar mengangguk. "Saya sudah maafkan, tapi saya nggak akan lupa." Keesokan harinya, Ganjar dan Lastri memutuskan menjenguk Karyo di rumah sakit.
mereka datang tanpa pemberitahuan. Saat masuk ke ruang perawatan, suasana sunyi. Hanya terdengar suara alat monitor detak jantung. Karyo terbaring, matanya terbuka, setengah. Ia tampak sadar, tapi tak bisa bicara banyak. Ganjar duduk di kursi samping tempat tidur. Ia menarik napas dalam, lalu berkata, pelan, "Yo, aku kesini bukan buat nambah luka. Aku cuma mau bilang, aku ngerti semua yang terjadi. Dan aku sudah maafin kamu." Air mata Karyo menetes. Perlahan, bibirnya bergetar, mencoba bicara. "Aku salah, Gan. Aku nyesel." Ganjar menepuk bahu temannya pelan. "Udah, gak usah dipaksain. Mending kamu fokus sembuh. Kalau ada yang bisa aku bantu, bilang aja." Lastri berdiri di ujung ranjang. Ia memandangi Karyo dengan wajah tenang. Tak ada amarah, hanya sisa-sisa luka dari pengkhianatan yang dalam. Setelah beberapa menit, mereka pamit. Di luar ruangan, Ganjar berdiri lama memandangi langit. Hujan gerimis turun, membasahi kaca jendela rumah sakit. "Pak, kita udah lakuin yang terbaik ya?" tanya Lastri. "Iya," jawab Ganjar pelan. "Kadang, roti terakhir bukan yang kita makan, tapi yang kita bagi." Mereka pun pulang. Toko mereka kembali beroperasi seperti biasa. Tapi Ganjar tahu, hidupnya sudah tak akan sama. Pengalaman ini jadi pelajaran berharga. Tentang keikhlasan, tentang bahaya iri hati, dan tentang karma yang tak pernah tidur. Karyo tetap dirawat beberapa bulan ke depan. Toko mereka tak pernah dibangun kembali. Tak ada yang tahu nasib Sarti dan anaknya. Warga hanya mengingat mereka sebagai keluarga yang dulu datang membawa harapan, tapi pulang membawa luka. Sementara itu, di toko kecil milik Ganjar, aroma roti tetap harum. Tapi kini, tiap roti yang keluar dari oven bukan hanya berisi adonan, tapi juga doa, agar tak ada lagi yang tergoda jalan pintas, hanya demi rasa iri di dalam hati.